Berbahagialah kita sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahagia sampai saat ini, sampai detik ini. Dengan adanya junjungan kita, dilahirkannya junjungan kita di kota yang tercinta, kota yang sangat agung, seluruh dunia, kota yang sangat agung dan mulia adalah kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah, bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah, bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah Ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah manana wallahu alam bihaqiqatil murad. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, keikhlasan, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang berbahagia ini, menyampaikan daripada sedikit makna dan kedahsyatan keutamaan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini identik dinamakan bulan Maulid. Di dalam bulan Hijriyah, bulan Maulid ini atau Rabiul Awal ini adalah bulan ketiga. Yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua bulan Safar, yang ketiga Rabiul Awal. Ada apakah di bulan yang sering disebut dengan bulan Maulid ini? Bulan Maulid ini, kaum muslimin wal muslimat, adalah bulan di mana dilahirkannya junjungan kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi terpuji, Rasul termasur, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi kita sebagai umat muslim, muslimin muslimat sedunia. Karena apa? Dengan adanya bulan Maulid, dengan adanya dilahirkannya junjungan kita, diutusnya junjungan kita, di bulan Maulid ini mendatangkan keberkahan bagi kita. Dan kita bisa mengenal Islam, kita bisa beribadah, kita bisa melakukan syariat agama Islam ini berkat wasilah junjungan kita yang dilahirkan di bulan Maulid tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin di tahun gajah. Bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Di tahun itulah baginda kita dilahirkan oleh ibunda tercinta, ibunda yang solehah, yaitu Siti Aminah. Maka dari itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya, betapa agungnya yang dinamakan dengan bulan Maulid ini atau Rabiul Awal. Kemudian apa saja yang harus kita amalkan di bulan Maulid ini? Yang harus kita amalkan, yang pertama adalah yang harus kita amalkan, perbanyak saum sunnah. Kenapa demikian? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil isnain, tentang puasa hari Senin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa Senin adalah inni wulidtu fih, kami dilahirkan di hari Senin. Kami diutus
di hari Senin dan kami diberikan wahyu di hari Senin. Maka dari itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal lahir baginda Rasulullah SAW di hari Senin, pertama diutus di hari Senin, dan pertama menerima wahyu Allah adalah di hari Senin. Jadi bagi kita sebagai umat yang selama ini mengakui umat Nabi, yang selama ini pengikut Nabi, yang selama ini mencintai Nabi, maka apa saja yang dicontohkan junjungan kita, maka siogianya kita harus bisa meneladani beliau, mencontoh beliau, dan mengamalkan apa yang diamalkan oleh beliau. Walaupun tidak bisa 100% seperti beliau. Nah, ini adalah kedahsyatan, kehebatan di bulan yang agung, yaitu bulan Maulid. Kemudian, apa saja yang harus kita amalkan di bulan Maulid atau di bulan Rabiul Awal? Yang harus diperbanyak adalah membaca solawat kepada junjunan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asran. Barang siapa orang yang membaca solawat satu kali kepada junjunan kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas 10 kali. Maka dari itu, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, bukan hanya di bulan Maulid saja, bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, tetapi di setiap kesempatan, di setiap waktu, dimanapun kita berada, kita harus sering memperbanyak solawat kepada junjunan kita. Karena solawat yang kita bacakan semata-mata keuntungannya, kemanfaatannya daripada solawat tersebut. Bukan untuk Nabi kita, tetapi untuk kita yang membacanya. Kita sebagai umatnya. Yang ketiga, yang harus diperbanyak di bulan Maulid atau Rabiul Awal ini adalah perbanyaklah sedekah. Memperbanyak sedekah bukan hanya di bulan Maulid saja, tapi di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain, dimanapun, kapanpun, seandainya kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita diharuskan untuk memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah bukan dilihat daripada banyak yang diberikan kepada orang lain, yang disumbangkan kepada orang lain, tapi sejauh mana keikhlasan kita memberikan sedekah tersebut. Kalaupun kita hanya sedikit memberikan, tapi kita dawam, itulah amalan yang paling dicintai. Karena kita mampunya hanya segitu, maka terus kita mudawamah. Insya Allah amalan kita akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang menyimak kajian ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya dengan lahirnya junjunan kita ini menjadikan salah satu kegembiraan bagi kita sebagai umatnya. Allah menjelaskan di dalam salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Di dalam tafsir Tabrani, Al-Imam Tabrani menyampaikan bahwasannya katakan olehmu Muhammad, qul bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia berbahagialah. Salah satu tafsir tersebut menjelaskan bifadlillahi wa birahmatihi, bifadlillahi yaitu dengan adanya agama Islam yang dibawa oleh junjunan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan adanya Al-Qur'an wa birahmatihi, dengan adanya Al-Qur'an yang senantiasa diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu berbahagialah kita sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahagia sampai saat ini, sampai detik ini. Dengan adanya junjunan kita, dilahirkannya junjunan kita di kota yang tercinta, kota yang sangat agung. Seluruh dunia, kota yang sangat agung dan mulia adalah kota Mekah.
Maka dari itu, dengan lahirnya junjungan kita di kota Mekah membawakan anugerah terbesar bagi kita. Kita mengenal agama Islam dan kita tahu tentang Al-Quran. Ini semua berkat wasilah junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un. Semua itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Artinya apa? Dunia yang kita miliki, perbendaharaan yang kita miliki, apapun perhiasan yang kita miliki, tidak ada apa-apanya kecuali dengan agungnya diutusnya junjungan kita ke muka bumi ini. Dengan agungnya Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada junjungan kita. Dunia tidak ada apa-apanya, harta tidak ada apa-apanya. Tetapi yang lebih bahagia bagi kita adalah ketika junjungan kita dilahirkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Misi dan visinya adalah liutammima innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya junjungan kita untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita, keluarga besar kita dan semua umat muslim pada saat ini alhamdulillah berkat wasilahnya kita bisa mengenal Allah, beribadah sampai saat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang menyimak video ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sekali makna dan keutamaan daripada bulan Rabiul Awal. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan saya akan sampaikan kembali. Insya Allah ta'ala mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Aqulu qawli khudma sofada makadar wa kun akhiru li mubtadi musammiha wa kun li islahi pasadi nasiha wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.